Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sukses mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tik. Ya teman-teman ya, ambil bukunya ya, simak videonya. Tik, teknologi, informatika, komunikasi. Bab 1, ikon pengolah kata. Solihah, kita akan belajar tik, teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajaran ini agar siswa dapat menunjukkan fungsi ikon atau ikon pengolah kata word processing. Bab 1, pengolah kata adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Ya. Baik, kita mulai ya. Buka halaman 2, A. Hardware dan software. Komputer tersusun dari perangkat-perangkat yang saling bekerja satu sama lain berdasarkan kelompok. Perangkat tersebut digolongkan menjadi hardware dan software. Hardware adalah perangkat yang tampak oleh mata atau perangkat keras seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Sedangkan software, perangkat lunak yang ada program atau prosedur dan tata cara mengolah data. Di gambar ini, di sini Ustazah golongkan 3 ya. Hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware atau user, pengguna komputer atau kita yang memakai komputer. Sedangkan di bab 1 hanya 2 ya. Coba perhatikan komputer yang ada di hadapanmu atau yang digambar ini. Nah, di sini kita menyebutkan ya gambar-gambar yang sudah ditampilkan di sini. Ada nomor-nomor yang harus kita isi. Sebelum kita mengisi nomor, di dalam hardware itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya peralatan input atau masukan. Nah, peralatan input dan masukan ini ada di nomor 4 dan 5, yaitu mouse dan keyboard. Yang kedua adalah peralatan proses penyimpanan atau memori. Ada di nomor 1, 2, 7, dan 8. 1 itu namanya CPU. 2 itu namanya optical drive ya. Optical drive itu tempat penyimpanan data juga. Yang ketujuh itu namanya flash disk. Yang ke-8 itu CD drive ya. Nah, yang ketiga bagiannya adalah output atau keluaran. Nah, ada di nomor 3, 6, dan 9. Nomor 3 itu adalah monitor, nomor 6 speaker, dan nomor 9 ada printer ya. Nah, itu adalah bagian dari hardware. Keseluruhan yang tampak itu disebut dengan hardware, perangkat keras atau yang tampak oleh mata kita ya. Semua itu perangkat keras yang ada di komputer. Pintar. Silakan diisi ya di gambar 1.1 seperti yang Ustazah sebutkan tadi. Yang kedua adalah software. Selain hardware, diperlukan software untuk membuat komputer dapat bekerja. Apa ya hubungan hardware dengan software? Perhatikan gambar 1.2. Pada saat menyalakan komputer, kita menggunakan hardware, menekan tombol power pada CPU,
CPU memberitahu komputer apa yang akan dilakukannya. Komputer tidak mengerti pemberitahuan tersebut, tetapi software membantu komputer. Software menjabarkan apa yang harus dilakukan komputer tahap demi tahap hingga komputer mengerti. Setelah komputer mengerti, monitor sebagai perangkat hardware menampilkan informasi bahwa komputer siap kamu gunakan. Software adalah program, prosedur, dan tata cara pengolahan data. Data-data tersebut berfungsi menjalankan komputer untuk kegunaan tertentu. Ada beberapa contoh software beserta kegunaannya. Pertama, namanya adalah Microsoft Office Word untuk mengolah kata. Kedua, Microsoft Office Excel untuk mengolah angka. Ketiga, Windows Media Player untuk menayangkan musik dan film. 4. Adobe Photoshop, Corel Draw, dan Studio 3D Max untuk membuat dan mengolah gambar. 5. Adobe InDesign untuk merancang tata letak buku atau majalah. Yang keenam, Cool Edit Pro untuk mengolah suara rekaman dan musik. Wow, ada banyak sekali ya software yang ada di dalam komputer. Semua itu bisa kita download ya dan bisa kita fungsikan. Nah, teman-teman, ini gambar 1.3 itu adalah tampilan monitor setelah komputer dinyalakan di desktop. Tampilannya dapat beda-beda ya, tiap komputer tidak sama. Nah, yang sebelah kiri itu adalah yang disebut dengan ikon atau icon. Ya, bentuknya seperti sarkat kecil-kecil seperti ini ya, gambar kecil ya. Nah, yang di bawah, coba lihat yang di bawah itu adalah tombol start yang ada kotak persegi 4 ya, ada 4 ya. Nah, di sampingnya ada kotak pencarian jika kita ingin mencari langsung atau memintas. Begitu ya, teman-teman ya. Kita tes ya untuk mencoba membuka Microsoft Word. Software Microsoft Word. Coba arahkan pointer pada tombol start. Ini adalah pointer ya. Start. Klik mousemu, apakah tampak di sana sederetan menu? Ini adalah menu ya. Menu, bisa dilihat menu. Setelah itu kita akan mencari ikon Microsoft Word. Nah, di sini sudah ada ikonnya. Kita klik ikonnya. Nah, tampil seperti ini ya, dokumen Word. Ada tampilannya. Nah, jika belum ada tampilan seperti ini, bisa di new, di blank dokumen dulu. Kita klik satu kali memakai telunjuk. Ya. Nah, tampilannya begini, seperti ini. Ya, teman-teman ya. Ini adalah contoh praktik membuka Microsoft Word melalui Windows 2016. Sekarang yang B, software Microsoft Word. Nah, kita coba ya, atau kita lihat gambar 1.4 menu program. Nah, di menu program itu ada start. Klik tombol start dengan tombol kiri mousemu. Nah, di sana akan ada tampilan menu program. Nah, cari ikon Microsoft Office Word 2016 dengan logo W. Nah, selanjutnya klik ikon tersebut atau ikon tersebut. Setelah kita melakukan langkah dengan benar, akan muncul tampilan monitor seperti gambar 1.6. Nah, di gambar 1.7 halaman 7, program Microsoft Word aktif dengan sempurna. Tampilan ini merupakan tampilan pilihan jenis dokumen yang dapat dibuat dengan Microsoft Word 2016
klik pada blank dokumen untuk membuat dokumen baru yang masih kosong. Halaman 7, nomor 1, tampilan MS Word 2016. Tampilan MS Word itu adalah Microsoft Word. Lihat gambar 1.8, itu adalah lembar kerja Microsoft Word yang masih kosong. Nah, di sini lihat pertama title bar. Title bar adalah tampilan nama atau judul file pada monitor. Itu bisa kita rubah-rubah ya. Yang kedua adalah ribbon. Adalah induk dari sekumpulan tab-tab pada tampilan tab file. Misal ada home, insert, design layout, reference, mailings, dan lain-lain. Tabs berisi menu seputar operasi file. Yang ketiga, group adalah kumpulan perintah dilambangkan dengan ikon atau icon yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Tampilan ini terdapat di grup clipboard, jenisnya font, paragraph, styles, dan editing. Yang keempat, area dokumen. Nah, di area dokumen ini adalah tempat atau lembar kerja kita untuk mengetik ya. Yang ke-5, close button digunakan untuk menutup dokumen atau program Microsoft Word setelah kita selesai menggunakan. Nah, yang ke-6, scroll bar. Scroll bar ini letaknya di sebelah kiri ya. Nah, untuk apa? Menggulung lembar kerja ke atas maupun ke bawah. Yang terakhir, yang ke-7 adalah namanya zoom slider, digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja. Letaknya di bawah ya. Baik, teman-teman bisa lihat semuanya ada di halaman 8 yang atas. Begitu ya. Software Microsoft Word. Yang kedua, halaman 8, menu dan ikon-ikon Microsoft Word 2016. Ikon-ikon bisa dibaca icon-icon ya. Microsoft Word 2016 memiliki sejumlah menu dan icon. Kita bisa klik. Coba lihat di halaman 9, gambar 1.9. Nah, itu adalah menu pada tab file. Itu gambarnya ya. Di sini ada penjelasan di tab file. Nah, yang pertama ada 4. Pertama, membuka dokumen. Ada new, berguna membuka lembaran kerja yang kosong. Open, untuk membuka dokumen MS Word yang sudah pernah ada. Nah, yang kedua bagiannya menyimpan dokumen. Ada save dan ada save as. Save untuk menyimpan dokumen yang telah memiliki nama sebelumnya, sedangkan save as untuk menyimpan dokumen dengan memberi nama pada dokumen. Yang ketiga bagiannya mencetak dokumen, yaitu print namanya. Print itu mencetak dokumen. Yang keempat, penutup dokumen, yaitu adalah close. Tombol ini digunakan untuk menutup dokumen. Nah, 4 bagian ini terdapat di Microsoft Word saat kita menjalankan Microsoft Word atau saat menggunakannya. Ya, ada 4 penjelasan di sana. Nah, di halaman 10 teman-teman bisa lihat ya, beberapa icon dalam tab file dapat dijumpai pada bagian jendela Microsoft Word. Fungsinya sama ya. Jadi kita bisa cari di tab file new, atau kita bisa tekan icon pada toolbar. Nah, teman-teman, tanda icon pada toolbar atas Microsoft Word, tanda kertas dilipat kecil di atas, itu fungsi ikonnya membuka lembar kerja yang masih kosong atau membuat yang baru. Tanda yang di bawahnya tanda disket ya, kotak ya, persegi, itu gunanya untuk menyimpan yang telah memiliki nama sebelumnya atau yang pernah kita ketik kemarin-kemarin atau terdahulu. Tanda silang untuk menutup lembar kerja Microsoft Word, itu letaknya di sebelah kanan atas. Begitu ya teman-teman ya, penjelasan hardware dan software. Hardware bagian yang tampak, sedangkan software bagian yang tidak tampak, bagian yang
kita gunakan untuk menjalankan. Dan software salah satunya adalah Microsoft Word dan masih banyak lagi. Nah, jika teman-teman belum paham, lihat lagi ya. Komputer itu apa? Komputer itu sistem yang dilengkapi dengan sistem operasi yang berisi apa? Kumpulan perintah mengendalikan kerja komputer secara mendasar, seperti mengatur hubungan kerja software dan hardware pada proses pengaktifan komputer. Apa aja ya Ustazah sistem operasi? Ada DOS, Windows 10, Mac OS, Linux. Selain sistem operasi, software juga sangat diperlukan agar komputer dapat digunakan sesuai tujuannya. Udah dulu ya teman-teman, nanti kita sambung lagi di bab berikutnya. Teman-teman bisa membuat latihan di halaman 13 sampai halaman 14. Untuk hasilnya nanti difoto ya ke Ustazah. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada salah. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.